Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan part 1. Langsung kita mulai yuk. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Kalian harus tahu dulu rumus dasar dari perkalian pecahan. Pada dasarnya perkalian pecahan ini sama seperti penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada pecahan bagian atas kalian masih ingat ya. Pada bagian atas disebut dengan pembilang, kemudian pada bagian bawah disebut dengan penyebut. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Di sini ada A per B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut dikali C per D. C merupakan pembilang dan D adalah penyebut. Nah, untuk perkalian ini langkahnya mengerjakannya berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian caranya adalah pembilang kita akan kalikan dengan pembilang. Ya, bagian atas akan kita kalikan dengan bagian atas. A dikali C. Kemudian bagian penyebut akan kita kalikan juga dengan bagian penyebut. Di sini ditunjukkan dengan huruf B dikali dengan D. Ya, seperti ini ya. A dikali C per B dikali D. Ya, kalian harus paham dengan rumus ini ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh pertama, yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran. Di sini contohnya 5 dikali 1 per 2. Nah, kalian harus ingat dan harus paham dulu di sini 5 ini merupakan bilangan asli kemudian dikalikan dengan pecahan biasa. Cara mengerjakannya, langkah pertama adalah 5 ini kita tuliskan ke bagian kanan. Ingat, bilangan asli ini 5, kalau kita tuliskan menjadi pecahan menjadi 5 per 1. Ya, jadi 5 ini kita tuliskan ke bagian kanan sini. Ini menjadi 5 per 1. Karena arti 5 per 1 adalah 5 per itu kan artinya bagi. Ya, berarti 5 dibagi 1 itu hasilnya adalah 5. Ya, berarti 5 per 1 kemudian dikali dengan 1 per 2. Kalau sudah seperti ini ya, ini berarti kan langsung masuk ke rumus yang tadi. Kalian ingat rumus yang tadi ya. Kalau pembilang kita kalikan dengan pembilang, kemudian penyebut kita kalikan dengan penyebut. Berarti 5 kita kalikan dengan 1 per 1 kita kalikan dengan 2. Sudah hafal ya perkalian? Ya, oke. Langsung kita kalikan. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Berarti hasilnya adalah 5 per 2. Masih bisa disederhanakan lagi. Bisa ya menjadi 2 1 per 2. Contoh yang kedua sekarang. Ada bilangan asli dikalikan dengan pecahan campuran. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, kalian lihat. Bilangan asli ini sama seperti pada bagian pertama. Harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berarti menjadi berapa? 2 ini. Ya, menjadi 2 per 1. Ya, menjadi 2 per 1. Kemudian, nah pecahan campuran ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Caranya seperti apa? Yuk kita belajar bareng-bareng. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, kemudian ditambah 2 hasilnya adalah 5. Ya, berarti ini adalah pembilangnya 5, kita tulis di sini, kemudian penyebutnya tetap
3 ya, berarti 5/3. Selanjutnya kita akan mengalihkan nih pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut ya. 2 dikali 5 kemudian per 1 dikali 3. Hasilnya adalah ya 10/3. Masih bisa disederhanakan lagi ya menjadi 31/3. Paham ya? Kita masuk ke contoh berikutnya. Perkalian 2 pecahan biasa. Ini contohnya, 2/3 dikali 1/4. Nah, ini sudah seperti dirumus. Kalau sudah seperti ini, mudah sekali mengerjakannya. Tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang yuk. 2 dikali 1, kemudian kita tulis di sini. Selanjutnya 3 kita kalikan dengan 4. Kita tulis deh di sini. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 2 dikali 1, 2, 3 dikali 4, 12. Hasilnya adalah 2/12. Masih bisa disederhanakan menjadi 1/6. Contoh selanjutnya, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Ini adalah contohnya. 3/5 merupakan pecahan biasa, kemudian dikalikan dengan 1, 2/3. Ini merupakan pecahan campuran. Nah, pada dasarnya kalau bentuknya pecahan campuran ya, pada perkalian ini kalian harus mengubahnya dulu menjadi bentuk pecahan biasa ya. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ya mengubahnya ini menjadi pecahan biasa ya. Ya, menjadi berapa ini? Masih ingat tadi cara mengubahnya? Masih ya, 3 dikali 1, 3, kemudian ditambah 2, hasilnya adalah 5 ya, menjadi 5/3. Kita tuliskan dulu yang pertama adalah ini, 3/5 ini kita tuliskan. Oke, 3/5 kita tuliskan di sini, kemudian dikali ya, ini menjadi berapa tadi? 5/3. Kita tuliskan di sini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dan penyebut. 3 dikali 5, kemudian 5 dikali 3, hasilnya adalah 15/15. Ayo, masih ingat? Jika pembilang dan penyebut sama, berarti sama dengan 1 ya. Masih ingat ya? Selanjutnya, perkalian 2 pecahan campuran. Nah, dua-duanya ini berbentuk pecahan campuran. Ingat, tadi Bu Guru sudah bilang ya, kalau dua-duanya berbentuk pecahan campuran atau ada salah satu berbentuk pecahan campuran pada perkalian tersebut harus ya diubah ke dalam pecahan biasa. Ayo, yang pertama kita ubah dulu. 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. Berarti 7/3. Ya, 7/3. Kemudian dikali yang kedua. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3/2. Nah, tinggal kita kalikan deh. 7 dikali 3 per 3 dikali 2. Hasilnya adalah 7 dikali 3, 21. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. 21/6. Masih bisa disederhanakan? Tentu masih bisa, menjadi pecahan campuran menjadi 3/6. Masih bisa disederhanakan tidak ya? Masih ya. Ayo, 3-nya ini kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Kemudian 6 ini kita bagi dengan 3, hasilnya 2, menjadi 31/2. Selanjutnya, perkalian pecahan biasa atau pecahan campuran dengan pecahan desimal dan sebaliknya. Perhatikan contoh berikut.
Di sini ada pecahan biasa 3/5 dikali dengan pecahan desimal 0,2. Ya, yang mana nih kira-kira yang harus kita ubah? Ya, betul. Yang bentuk desimal ini harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ingat, satu angka di belakang koma artinya per 10 ya. Berarti 0,2 kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi ya 2/10 ya. Ini 3/5 kita tulis dulu seperti biasa. Kemudian dikali 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 2 kemudian per 5 dikali 10 menjadi 6/50. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa ya. Sama-sama kita bagi 2 ya menjadi 3/25. Contoh selanjutnya, perhatikan. Di sini ada 1/3/4. Ini merupakan pecahan campuran dikali dengan 0,5. Ini merupakan pecahan desimal. Nah, yang mana yang harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Jelas dua-duanya ini harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah dulu dari bagian yang depan. 4 dikali 1, 4 ditambah 3, hasilnya adalah 7 ya, 7/4. Kemudian dikali dengan 0,5 ya. Satu angka di belakang koma artinya per 10. Berarti 0,5 menjadi 5/10 ya. Tinggal kita kalikan. 7 dikali 5 kemudian 4 dikali 10. Hasilnya adalah 35/40. Masih bisa disederhanakan? Bisa ya, sama-sama kita bagi 5. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Kemudian 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Semoga kalian paham dengan perkalian part 1 ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.